Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di dalam majlis yang penuh berkah dan hikmah ini, para jamaah. Yang mana dengan duduknya antum kita semua di masjid ini, tentunya harapan kita adalah bisa mengamalkan kewajiban dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan duduknya kita di sini juga kita bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita keluar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, selalu kita panjatkan Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfat wa murafaqata nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, berikanlah kami keimanan yang tetap. Berikanlah kami kenikmatan yang terus menerus tanpa putus. Dan pertemankanlah kami kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surganya yang kekal. Di dalam surgamu yang kekal, Allah Jalla Jalaluhu. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita babun fi ahkamil lati tata'allaqu bil masbuq. Kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masbuq. Apa masbuq itu, para jamaah? Kalau bahasa Indonesianya adalah orang yang telat di dalam mengerjakan sholat jamaah. Adik-adik, duduk adik-adik. Ya, duduk ya. Tidak boleh bersuara ya. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an, as-sahih min qawla al-ulama, yang sahih dari dua pendapat para ulama, annal masbuqa la yudriku salatal jamaah illa bi idraki rak'atin. Dari dua pendapat para ulama, yang sahih adalah sesungguhnya orang yang telat tidak mendapatkan sholat berjamaah kecuali dia mendapatkan satu rakaat. Jadi sebetulnya antum mendapatkan pahala jamaah karena antum mendapatkan satu rakaatnya imam. Itu minimal. Fa in adraka aqalla min dzalik lam yakun mudrikan lil jamaah. Kalau misalnya antum mendapatkan sedikit dari jamaah, misalnya antum datang ketika tasyahud akhir imam, kan antum telat ini, antum masuk, maka antum belum dianggap mendapatkan sholat jamaah. Saya mengatakan sholatnya, Pak, bukan pahalanya.
Beda ya. Jadi antum kalau ingin mau mendapatkan sholat jamaah minimal 1 rakaat penuh antum mendapatkan. Tapi kalau antum mendapatkan sedikit dari rakaat yang terakhir, maka antum tidak mendapatkan sholat jamaah. Ingat para jamaah ya, sholat jamaahnya bukan pahalanya. Lakin yadkhul ma'al imam fima adrak, tapi tetap antum harus masuk ke imam, apapun itu bentuknya, apapun itu yang antum dapatkan, yang penting antum harus masuk, meskipun antum dapat tasyahud akhir. Jangan antum ketika masuk ada imam tasyahud akhir, antum tidak masuk, tapi antum sholat sendiri di belakang, khata', ini salah. Jadi kalau antum melihat ada imam tasyahud akhir, tetap antum masuk dan ikut. Walahu biniyatihi ajrul jamaah, meskipun antum dapat sedikit para jamaah, antum tetap mendapatkan niat sholat jamaah. Ingat tadi ada bedanya, tidak mendapatkan jamaah atau mendapatkan pahala jamaah. Itu adalah dua hal yang berbeda. Antum mungkin tidak dapat jamaahnya, tapi antum tetap dapat pahalanya. Kenapa? Biniyatihi, karena memang niatnya antum untuk mendapatkan sholat jamaah. Tapi karena antum mungkin baru mau sholat, mas, anaknya bawaan dulu mas, ya Allah, karena anaknya masih bayi. Mas, belikan bawang. Mungkin ada itu, mungkin ya. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kama idza wajadahum qad sallau, meskipun antum ketika sampai ke masjid ternyata mereka sudah sholat, istilahnya sudah selesai sholat, fa inna lahu biniyatihi ajra man shalla fil jamaah, tapi antum tetap mendapatkan pahala karena niatnya antum sudah ingin mendapatkan jamaah. Tiba-tiba sampai di masjid jamaahnya sudah selesai, tidak masalah, antum tetap dapat pahala itu. Kama waradat bihil ahadits, ini sudah dijelaskan dalam hadis yang banyak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Anna man nawal khair walam yatamakkan, sesungguhnya barang siapa yang berniat untuk mengerjakan satu kebaikan tapi dia belum mampu, belum mampu dia melaksanakan, kutiba lahu mithlu ajr man fa'alahu, maka dia ditulis tetap pahalanya seperti apa yang dia niatkan. Jadi niat baik itu sudah mendapatkan pahala. Berbeda dengan niat jahat. Kalau niat jahat tidak dapat dosa, sampai dia melakukan kejahatan baru dia dapat dosa. Itulah rahmat Allah, itulah bentuk kasih sayang Allah. Seseorang yang berniat buruk belum dikasih dosa, seseorang yang berniat baik sudah dikasih pahala. Wa tudraku rak'atu bi idrakir ruku' ala sahih. Bagaimana cara untuk mendapatkan satu rakaat? Yaitu dengan cara mendapatkan rukuknya imam. Jadi antum ketika mendapatkan rukuknya imam, Allahu Akbar, terus antum masuk, Allahu Akbar, Sami Allah, maka antum sudah mendapatkan satu rakaat. Kemudian para jamaah li qauli sallallahu, Rasulullah SAW bersabda, man adraka ruku' faqad adraka ruk'ah. Barang siapa yang mendapatkan rukuk, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Rawahu Abu Dawud wa lam fi sahih. Adapun dalam kitab As-Sahih min hadithi Abi Bakrah. Beda Pak ya, Abu Bakar sama Abu Bakrah. Beda Pak. Karena Bakrah ini beda. Ada yang mengartikan Bakrah, bikr, itu bisa perawan, bisa subuh, awal hari. Kalau Bakrah bisa kerekannya, no, Pak, apa? Kerekannya apa? Sumur, Pak.
Jadi ya mungkin panggilannya Abu Kerekan. Ya biasanya orang-orang Arab itu Pak ya, lebih cenderung kepada julukan. Antum biasa julukan, berikanlah julukan dengan julukan yang terbaik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qad jaa'a wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fir ruku'. Abu Bakrah ini datang sholat ketika Rasulullah itu ruku'. Dia masih ada di sana. Faraka'a duna saffi. Dia langsung takbir ruku' sambil jalan, Pak. Ruku' berjalan. Walam ya'muruhun Nabi SAW bi'adati rak'ah. Tapi Nabi Muhammad SAW tahu tentang itu, dan Nabi Muhammad tidak mengatakan dan tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya kembali. Enggak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau lakukan lagi. Jadi tidak boleh. Antum kalau sebelum masuk shaf, antum tidak boleh ruku', Pak. Iya kalau di masjid enak. Lah kalau dari luar masjid, antum kelihatan anak misalnya ruku' terus antum dari sana itu ada ngerukuk. Kata Rasulullah SAW, la tu'id, jangan engkau ulangi lagi. Jadi kalau misalnya antum masuk, tetap jalan. Ketika sampai di shaf yang tergabung pada jamaah, baru antum ikuti imam. Fadalla ala ijtiza' biha, maka ini dianggap sah oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat para jamaah, jangan diulang kembali. Maka antum jangan seperti itu. Fa idza adrakal imam raki'an, ketika antum mendapatkan imam yang sedang ruku', fa innahu yukabbiru takbiratul ihram qa'iman. Ketika saat itu antum bertakbiratul ihram secara berdiri. Tsumma yarka', kemudian ruku' ma'ahu bi takbiratin tsaniyah. Kemudian antum ruku' dengan takbir yang kedua. Jadi antum datang, imam kan ruku' itu. Antum datang, Allahu Akbar. Takbiratul ihram dulu. Baru kemudian takbir yang kedua adalah takbir ruku'. Allahu Akbar. Jadi berapa kali takbir para jamaah? 2. Takbiratul ihram dan takbir ruku'. Kemudian hadza huwa afdal. Ini adalah yang paling utama. Wa in iktasara ala takbiratul ihram, gimana kalau misalnya antum ringkas? Antum menggunakan takbiratul ihram saja tanpa takbiratul ruku' misalnya. Jadi dengan satu kali Allahu Akbar itu langsung ruku'. Jadi takbiratul ihramnya digabung dengan takbir ruku'. Maka ini tidak masalah. Ajza'athu an takbiratul ruku', maka ini boleh. Tapi ingat, yang afdol tetap yang pertama. Faham apa belum faham ini? Faham apa belum faham ini? Kalau belum faham dipraktekkan. Gitu para jamaah ya. Jadi antum sampai takbir dulu Allahu Akbar, baru kemudian Allahu Akbar. Ini afdol, 2 kali takbir. Atau mungkin antum datang Allahu Akbar, langsung ruku'. Tapi niatnya takbiratul ihram, tidak boleh takbiratul ruku'. Kalau antum niatnya takbir ruku', salatnya antum batal. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Takbiratul ihram itu adalah rukun, takbir ruku' itu adalah wajib. Ini antum seorang imam harus paham. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, fatakbiratul ihram la budda min al-ityan biha wa huwa qa'im. Takbiratul ihram itu harus antum dengan kondisi berdiri. Tidak boleh antum dengan kondisi ruku' takbiratul ihramnya. Wa amma takbiratul ruku', adapun takbir ruku' fa minal afdal al-ityan biha ba'daha. Takbir ruku' ini yang afdol, yang utama adalah dikerjakan setelah takbiratul ihram. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, wa idza wajada al-masbuq al-imam ala ayyi halin min as-salah. Tapi sebelumnya gini para jamaah ya. Seorang imam itu juga harus memperhatikan makmum.
Makanya rukuknya jangan terlalu cepat. Apalagi biasanya orang yang gabung itu banyak di rokaat keberapa? 2 apa 1? Hah? Yang orang banyak gabung sholat jamaah itu di rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga. Biasa rokaat pertama biasa. Itu lebih banyak daripada rokaat kedua ya. Lebih banyak biasa rokaat pertama. Maka di rokaat-rokaat itu Rasulullah SAW sujud dan rukuknya panjangnya sama. Jangan rukuknya sebentar, sujudnya lama. Rukuknya lama, sujudnya sebentar. Ini menyelisihi Nabi SAW. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila antum terlambat, idza wajada al-masbuq al-imam ala ayyi hal min as-shalah, ketika antum terlambat, antum harus mengikuti kondisi imam. Tapi kebanyakan dari kaum muslimin sekarang, ketika imam sujud, makmumnya tidak takbiratul ihram. Nunggu kapan para jamaah? Nunggu imamnya naik baru sama-sama. Ini salah. Salah ini. Yang benar itu adalah kondisi imam kapanpun dan bagaimanapun antum ikuti dia. Dakhala ma'u li hadithi Abi Hurairah wa ghairi. Antum harus masuk rakaat itu, jangan nunggu. Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'adduha syai'an." Wa la tu'idduha syai'an. Apabila kalian mendatangi salat dan kami sujud, maka sujudlah, jangan dihitung sujud tersebut. Jadi sujud itu tidak masuk hitungan 1 rakaat. Ada lagi para jemaah, ana pernah menemukan. Ana pernah menemukan karena ana sama-sama telat ketika saat itu 2 rakaat. Ana datang dari belakang, si fulan ini datang, telat dia. Imamnya sudah rakaat ketiga. Jadi si fulan ini sholat 2 rakaat cepet-cepetan. Ya, sholat 2 rakaat cepet-cepetan, terus pada rakaat ketiga dia ikut sama imam. Ini cara masbuk yang salah. Pernah antum tahu sama orang kayak gini? Sering ya? Insyaallah. Hah? Enggak pernah tahu? Wah, sering. Apa? Enggak, masjidnya kurang jauh kayaknya. Bismillah. Ini harus antum ingatkan, Pak, bukan begitu, Pak. Tapi kondisi imam seperti apa, antum ikuti, nanti kurangnya antum sempurnakan gitu ya. Baik para jamaah, fa idza sallama al-imam taslimat ats-tsaniyah, apabila imam salam dengan salam yang kedua, qama al-masbuq la ya'tiya bima fatahu minas shalah. Baru makmum yang masbuk itu baru boleh berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Wala yakumu qabla taslimat ats-tsaniyah, jangan antum berdiri sebelum salam yang kedua, maka itu dianggap mendahului imam. Coba kejadian kita gimana? Kejadian kita gimana para jamaah? Ketika imam salam ke kanan, mereka sudah naik ke atas. Ini anggapannya mendahului imam karena imam belum selesai. Tapi bagaimana kalau misalnya imamnya salamnya cuma sekali? Tidak masalah antum naik. Ya, kalau imamnya salamnya sekali, tidak apa-apa karena memang ada riwayat yang Rasulullah SAW salam cuma sekali. Assalamualaikum, selesai. Gimana antum? Ya boleh naik. Tapi kalau imamnya salamnya 2 kali, antum tunggu sampai dia salam 2 kali baru kemudian antum naik. Gimana kalau misalnya antum naik ketika salamnya baru sekali, maka itu dianggap sebagai mendahului imam. Wala yaqumu qabla taslimat ats-tsaniyah. Antum jangan berdiri kecuali salam yang kedua. Tayyib. Wa ma adraka al-masbuk ma'a imamihi, apabila
Seorang yang masbuk mendapatkan salat bersama imam, fahuwa awwalu salatihi ala qaulus sahih, maka itu adalah pertama salatnya dalam pandangan yang sahih. Wa ma ya'ti bihi ba'da salam al imam huwa akhiruha, dan apa yang datang setelah salamnya imam maka itu adalah terakhirnya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, apa kata Rasulullah SAW? Wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi apa yang antum dapat itu sempurnakan. Jadi jangan maunya sendiri. Imam sudah rakaat ketiga, ada yang datang sholat rakaat pertama, rakaat kedua cepet-cepetan, terus kemudian nyambung sama imam. Istilahnya apa? Ngejar imam. Tidak bisa, karena dia sudah telat 2 rakaat misalnya. Wa huwa riwayatul jumhur. Ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh jumhur para ulama lil hadis. Maka di sini dikatakan para jamaah, wa itmamu syai', dan sempurnanya sesuatu, la ya'ti illa ba'da taqaddum awwalahu. Sempurnanya sesuatu tidak akan terjadi kalau antum datang di awal. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antum ngerasa enggak ada doa-doa antum yang masih belum diterima sama Allah? Merasa enggak antum? Si merasa ya? Kepingin umroh, enggak umroh. Kepingin haji, enggak haji. Kepingin punya rumah, belum punya rumah. Pengen punya mobil, kayak Soro punya mobil. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu yang harus antum ketahui, seandainya para jamaah, kalau antum sholat tidak pernah telat dari takbiratul ihramnya imam, maka Allah tidak akan telat dengan kebutuhan antum. Ya, jadi antum kalau kurang-kurang itu gampang para jamaah. Perbaiki hubungan antum kepada Allah, dikasih semuanya semua. Ngeluh terus. Sekarang ngeluh itu bukan temen, status. Ngeluh terus. Ada orang ngeluh di Facebook, ya Allah, anak saya 17, kasih ono makan. Ini gimana? Di masjid tak pernah kelihatan dia. Saya kenal sama dia, tidak pernah ke masjid. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa kita para jamaah kalau kita tidak pernah taat sama Allah? Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, wa riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan, wa ma fatakum faqdu, apa yang kalian dapatkan selesaikan. La tukhalif riwayah fa'atimmu. Maka kalimat faqdu, mungkin antum yang bisa bahasa Arab biasa mengartikan faqdu ini maksudnya ini adalah qadha, maksudnya gantilah, tapi tidak. Faqdu artinya adalah fa'atimmu, sempurnakan. Li'annal qadha yuradu bihil fi'il, karena qadha itu satu hal yang menginginkan perlakuan. Liqauli ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis shalah. Apa maknanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-10, pada saat salat itu sudah diselesaikan, fa idza qudiyatis shalah. Jadi bukan artinya apabila salat itu diqadha, bukan, karena salat itu tidak boleh diqadha. Yang boleh diqadha itu hanyalah puasa. Seorang wanita yang haid 7 hari tidak ada qadha salat. Gimana caranya wanita 7 hari mengqadha salat? Salat zuhur 7 kali, salat isya 7 kali, salat maghrib 7 kali. Apa nyampe? Iya kalau haidnya 7 hari, kalau haidnya 14 hari. Ada lagi para jamaah yang haid itu bisa, katanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, haid itu bisa sebulan. 4 bulan tidak haid, bulan yang kelima haid. Ada wanita-wanita yang seperti itu, berarti haidnya tidak lancar para jamaah ya. Maka para jamaah, wa qaulu ta'ala,
dalam ayat Allah yang lain, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik. Manasik ini lebih cenderung kepada perilaku manasik umrah ataupun haji. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat 200, apabila antum sudah melaksanakan umrah dan haji, maka perilaku antum juga harus baik para jemaah. Ada orang habis hajian pakai jilbaban sebulan, bulan depannya lepas. Ada orang habis haji ke masjid terus ditanya, Pak, alhamdulillah Pak, antum sudah habis haji terus ke masjid terus. Saya kangen sama Masjidil Haram. Sebulan hilang. Hilang para jemaah. Ya, ini hati-hati sama diri-diri kita para jemaah. Fayu'mal qawluhu, dan juga dibawa pada arti faqdu alal ada wal farah. Faqdu ini juga bisa diartikan melaksanakan dan juga terselesaikan. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa idza kanat as-salatu jahriyah, bagaimana kalau misalnya solatnya itu adalah solat yang jahriyah? Apa jahriyah ini? Yang suaranya keras. Ada berapa solat? 3 yang wajib, yaitu solat maghrib wal isya was subh atau wal fajr. Orang Arab itu biasanya ngomong salatul fajr. Anda pernah ngomong sama orang Arab solat subuh, tidak paham orang Arab. Apa solat subuh nih? Akhirnya terus ada yang paham. Ternyata solat subuh ini adalah salatul fajr. Wajib 'ala al-ma'mum an yastami'a li qira'atil imam. Maka wajib bagi makmum untuk mendengarkan apa yang imam baca. Wala yajuzu lahu ay yaqra bi imamuhu yaqra. Dan juga tidak boleh seorang imam yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, makmumnya juga baca alhamdulillah rabbil alamin. Jadi imamnya baca, makmumnya baca, apa gunanya? La surat al-Fatihah wala ghairaha, entah itu surat Al-Fatihah atau surat selainnya. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana perbedaan pendapat yang tetap mengatakan bahwasanya makmum itu wajib membaca Al-Fatihah? Gimana caranya? Maka dia membaca Al-Fatihah ketika saat imam belum membaca Al-Fatihah. Kan imam kan ada misalnya doa istiftah misalnya. Kan imam diem itu. Maka antum baca Al-Fatihah. Ini bagi yang berpendapat bahwasanya imam dan makmum juga wajib baca Al-Fatihah. Atau mungkin imam mengatakan waladhdallin amin. Ini kebiasaan imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi, diam sejenak itu. Jadi tidak langsung, diam sejenak. Nah, maka ketika diam sejenak ini antum baca surat Al-Fatihah. Jadi para jamaah, kalau ada di antara antum yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu tetap wajib dibaca oleh seorang makmum meskipun di dalam sholat jahriyah yang keras, maka antum baca Al-Fatihah di sela-sela imam yang tidak membaca Al-Fatihah dan surat. Paham para jamaah? Karena dalilnya ada. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u lah, dengarkan, perhatikan. Wa ansitu la'allakum turhamun, diamlah, perhatikan agar kalian dirahmati oleh Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Makanya para jamaah, ayat ini memang dikhususkan untuk sholat, khususnya memang. Tapi ketika anak naik mobil mungkin sama antum nyetel ayat Al-Quran, maka saya tanyakan sama antum, ini kita mau ngobrol apa sama-sama mau nyimak Al-Quran? Oh, kita ngobrol aja Ustaz, matikan. Karena kita tidak boleh para jamaah, kita ngobrol Al-Quran stand. Sama seperti masjid-masjid kita sekarang,
masjidnya disetel Al-Qur'annya, ditinggal. Sekarang apa kegunaannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kita baca Al-Qur'an, kita nyetel Al-Qur'an, tapi tidak kita dengar bacaannya. Seakan-akan kita melalaikan bacaan ini para jamaah. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 204, mungkin ada di antara antum yang biasa membaca Al-Fatihah, seorang makmum, ada di antara antum? Ada? Di antara antum yang mewajibkan membaca, karena di sini ada dua pendapat para jamaah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah bacaan imam adalah bacaan makmum ketika sholat jahriyah. Tapi ketika sholat sirriyah ya sama-sama baca, Pak. Tapi ada juga di dalam sholat jahriyah seorang makmum juga harus baca Al-Fatihah. Maka ketika ada seorang makmum yang cuma mendapatkan ruku tapi dia tidak mendapatkan Al-Fatihah, ada sebagian mereka yang mengganti rokaatnya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan Al-Fatihah. Jadi antum mendapatkan Al-Fatihah itu dalam pendapatnya mereka itu harus mendapatkan bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau antum hanya sekedar mendapatkan ruku, maka antum tidak dianggap mendapatkan satu rokaat. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih berpegang pada pendapat ulama yang mengatakan sesuai dengan hadis Rasulullah, satu rakaat itu bisa dinyatakan, bisa didapatkan dengan mendapatkan rukuknya imam. Berarti ketika saat itu tanpa perlu membaca Al-Fatihah ulang. Faham para jamaah ya? Ini memang ada perbedaan pendapat. Kalau ada di antara antum yang mengatakan Al-Fatihah itu juga harus dibaca, baca, tidak ada masalah. Tapi bacanya bukan ketika imam baca Al-Fatihah. Lah nanti kan antum saut-sautan sama imam. Iki sopo sing imame iki. Antum kan sering ndak antum ketika imam baca Al-Fatihah di samping antum ada yang baca Al-Fatihah. Ndak ada masalah sebetulnya itu para jamaah. Itu kan khilaf di antara para ulama. Ndak ada masalah sebetulnya. Tapi bacaan Al-Fatihah yang tepat itu adalah dibaca ketika imam tidak membaca Al-Fatihah. Faham para jamaah? Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ajma'u ala anna hadhihi al-ayah fi shalah. Mereka berijma, mereka berkumpul bahwasanya surat Al-A'raf pada ayat 204 ini berkaitan dengan sholat. Jadi kalau imamnya baca keras, maka antum tidak boleh baca apapun. Fa'ansitu, fastami'u wa ansitu, dengarkan, perhatikan. Makanya kalau ada bacaan Quran itu dengarkan dan perhatikan. Ya makanya kemarin ada ikhwah, salah satu ikhwah yang tanya sama saya, gimana kalau misalnya masjid ini saya setel bacaan Al-Quran. Oh sampean sanggup denger no Pak? Oh enggak, saya mau bersih-bersih masjid. Oh enak sampean. Sampai nyetel Al-Quran tapi kok enggak dengarkan Al-Quran. Sampean kok lalai terhadap bacaan Al-Quran. Enggak boleh juga para jemaah. Antum kalau di mobil juga sama sebetulnya. Kalau antum ingin ngobrol sama istrinya antum, sama anaknya antum di mobil, jangan nyetel Quran. Kecuali antum sendiri, antum nyetel Quran, dengarkan, tidak ada masalah. Falau anna al-qira'ah tajibu 'ala al-ma'mum, kalau misalnya qira'ah ini diwajibkan atas makmum, lamma umira bitarkiha li sunnatil istima', maka akan diperintahkan untuk meninggalkan karena ini sunnah untuk mendengarkan. Jadi gini para jamaah, seandainya mendengarkan bacaan imam itu dihukumi sunnah, maka Allah akan memerintahkan untuk tidak mendengarkan bacaan imam. Tapi ini diperintahkan sama Allah untuk mendengarkan bacaan imam. Fastami'u lahu wa ansitu. Ini perintah kepada antum. Supaya antum tetap untuk apa? Mendengarkan bacaan imam. Lah, kalau antum baca, imam baca, salah bacaannya imam. Siapa yang bentulkan? Siapa yang mau benarkan bacaan imam? Tidak ada.
Wali anna ta'min, kemudian wali annahu idzan syaghala al-ma'mum al-qira bil qira'ah. Ketika makmum itu sibuk dengan bacaannya sendiri, lam yakun li jahril imam faedah. Terus apa faedahnya bacaan kerasnya imam kalau antum tidak dengarkan? Antum baca, imam baca, apa faedahnya? Makanya ketika imam itu baca, antum dengarkan para jemaah. Ustadz tidak paham sama bacaannya imam. Lah ya belajar tafsir. Coba di HP-nya ada aplikasi tafsir. Nah, ini gimana ini? Kalau antum tidak punya aplikasi tafsir di HP-nya antum, lah gimana antum mau hidup bahagia di dunia wong Al-Quran tidak pernah dibaca tafsirnya? Nunggu kajian seminggu sekali. Wah itu cuma berapa ayat? Kapan selesainya para jemaah? Download dong aplikasi Al-Quran, download aplikasi hadis. Lah kalau antum tidak pernah baca hadis Rasulullah, tidak bakal ngerti sama obatnya encok. Loh kok bisa Ustaz? Iya, ternyata di hadis Rasulullah juga ada tibun nabawi. Tahu obatnya encok? Nah, tidak tahu kan? Belum selesai hadisnya. Nanti saya kasih aplikasi 9 hadis riwayat dibaca. Kalau perlu Pak, ada yang nge-share tiap hari 1 hadis, 1 ayat di grup. Jangan guyonan poligami terus grupnya. Gak ente-ente, gak mari-mari poligami kok. Wes, Indonesia ndak bisa kayak gitu, jarang orang yang bisa menerapkan itu. Karena wanita-wanita Indonesia bukan wanita Arab. Antum tahu para jamaah, kenapa wanita Arab itu mau dipoligami? Karena mereka tidak cemburu. Wong orang Indonesia tiap hari dimakani film bawang putih, bawang merah kok. Tidak mau sama ibu tiri orang Indonesia itu. Tiap hari dijejeli sama sinetron yang seperti itu. Selalu dikambing hitamkan orang kawin 2 itu di Indonesia. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba Pak Kandi, grupnya dihidupkan. Mulai dari misalnya surat Al-Ikhlas. Saya kasih nanti aplikasinya. Di-share Pak di grup, sama-sama baca. Insya Allah tafsirnya yang saya kasih nanti tidak akan penuh seperti Ibnu Katsir. Mungkin Ibnu Katsir antum butuh pendalamannya. Begitu mendalam, banyak. Ini tafsir yang ringkas-ringkas saja. Al-Mukhtasar fi Tafsir, Al-Muyassar, Tafsir Al-Muyassar, ringkas-ringkas saja para jemaah. Terus kemudian hadis mulai dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari berapa hadis? Sekitar 7.000-an. Nah, kalau 7.000 berapa tahun kira-kira? Hah? Ayo. Grupnya itu di apa? Dimanfaatkan grupnya itu. Ojo guyonan tok. Kalau ngirim yang lucu-lucu itu seneng para jamaah. Coba tak kirimin hadis itu, dapat pahala antum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lah kalau aplikasi antum ini tidak ada yang namanya tafsir. Nih para jamaah, saya aplikasi tafsir itu ada 3 saya di sini. Ya, yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua tafsir Al-Mukhtasar, yang ketiga wahyu. Saya ada 3 tafsir. Kalau perlu saya banyak lagi, ada juga Al-Ayat, ada juga nih 4 berarti. Apa tidak pernah saya buka? Cuma sebagai apa? Tontonan. Lah yang tidak para jamaah ya dibuka lah. Tapi tidak runtun surat Al-Ikhlas ini enggak. Ketika saya ingin tahu tafsirnya apa, saya buka, saya baca. Gitu para jamaah. Kalau hadis begitu. Obat encok itu ternyata gampang. Ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Antum disuruh masak buntutnya kambing, bukan sop buntut ya. Jadi buntutnya kambing itu dimasak di air, kemudian dijadikan 3 gelas, diminum ketika perut kosong, sembuh para jemaah. Kecetit hilang ini, hilang bablas itu, kena buntut kambing. Nah, makanya antum harus sering-sering makan kambing sebenarnya. Ya, kambing tuh karena enak. Kita lanjut para jamaah. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah.
wa li anna ta'minil ma'mum ala qira'atil imam yanazzal manzilatu qira'ataha. Kenapa makmum tidak baca Al-Fatihah? Cukup antum baca amin, itu disamakan dengan bacaannya imam. Ketika ustadz baca doa, antum kan mengaminkan. Itu anggapannya antum yang mengaminkan itu sama dengan si ustadz yang baca doa. Dalilnya ada. Faqad qala ta'ala li Musa wa Harun. Ketika Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, apa? Rabbana innaka, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau ataita Fir'aun wa mala'ahu, telah memberikan Fir'aun dan pemuka-pemukanya, teman-temannya Fir'aun, zinatan, perhiasan, wa amwalan, harta, fil hayatid dunya, ketika dia kehidupan di dunia. Ini disampaikan oleh Allah dalam surat Yunus pada ayat 88. Kemudian setelah ini, wa ammana Harun ala du'aati. Kemudian Harun mengaminkan doa itu. Fanuzzila ta'minahu manzilata man da'a. Maka doa orang, maka aminnya seseorang itu berarti dia sama dengan mendoakan. Faqala ta'ala qad ujibat da'watukuma. Katanya Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengabulkan doa kalian berdua. Kenapa? Karena Nabi Musa yang berdoa, Harun mengaminkan. Dalam surat Yunus 89, fadalla ala anna man ammana ala du'ain faka'annama qalahu. Maka ini adalah dalil, barang siapa yang mengaminkan doa, maka seperti seakan dia yang berdoa. Makanya antum tidak perlu baca Al-Fatihah. Cukup dengan bacaan amin, maka aminnya antum sama seperti membaca Al-Fatihah. Amma idza kana salatu sirriyah atau kana al-ma'mum la yasma' al-imam. Adapun salat-salat yang sirriyah, salat-salat yang yang pelan, makmum tidak mendengarkan suara imam, fa innahu yaqra al-Fatihah fi hadhihi al-hal. Ketika saat itu makmum wajib untuk baca Al-Fatihah karena dia tidak mendengar ucapan imam. Wa bihadza tajtami'ul adillah. Oleh karena itu bergabunglah dalil-dalil ay wujubu qira'at al-Fatihah la ma'mum fi salati sirriyah dan al-jahriyah wallahu alam. Maka wajibnya makmum membaca Al-Fatihah ketika salat, ketika sirriyah saja. Rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isya, rakaat ke-1, 2, 3, 4 zuhur dan asar. Faham para jemaah? Wa min al-ahkam salatil jamaah muhimmah, dan juga ada salat berjamaah yang penting yang harus antum ketahui. Wujubu iktida'il ma'mum bil imam bil mutaba'ati tammatin lahu. Wajib antum meneladani, mengikuti imam. Wa tahrimu musabaqatihi, haram hukumnya cepet-cepetan, lebih cepat daripada imamnya. Li'annal ma'mum muttabi' li imami muqtadin bihi, karena makmum itu adalah orang yang mengikuti imam. Wattabi' wal muqtadi, dan orang yang mengikuti la yataqaddam ala matbu'ihi wa qudwatihi, maka tidak mungkin dia mendahului orang yang dia ikuti. Mengikuti imam itu ada 4 para jemaah, perlu antum catat. 1, mendahului imam. 2, menyamai imam. 3, telat dari imam. 4, mengikuti imam. Dari 4 hal ini yang boleh cuma yang terakhir, mengikuti. Yang haram antum laksanakan adalah mendahului imam, menyamai imam, terus apa? Telat dari imam. Ini telat ini biasanya para jamaah, dia sujud, imamnya sudah berdiri, sujud lama, imamnya mau rukuk baru dia berdiri. Ini sudah telat rukun. Berapa rukun itu? Sudah 2 rukun itu. Pertama rukun berdiri, kemudian rukun ruku. Itu bisa batal sholatnya antum. Ada kemarin tanya, insyaallah rahimahullah, Abdurrahman itu pernah tanya sama ana, karena dia telat dia sholatnya. Jadi ana sudah selesai, sudah berdiri, dia masih duduk itu.
Itu apa yang ente lakukan? Lu ndak anak bacaan tahiyatnya na belum habis. Ndak, mau habis mau ndak habis tetap harus ikuti imam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita lanjutkan. Sudah adzan? Fadhal. Fadhal. Pak Kandi. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, amma yakhsha ahdukum idza rafa'a rasahu qabla al-imam. Tidaklah kalian takut apabila di antara kalian mengangkat kepalanya sebelum imam. Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Allah akan merubah kepalanya dengan kepala keledai. Au yaj'al suratahu surata himar. Atau Allah akan merubah wajahnya dengan wajahnya keledai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan, mengatakan bahwasanya kita tidak boleh mendahului imam. 4 hal itu hati-hati para jamaah ya. Mendahului, menyamai,
Terus apa? Telat dari imam. Itu tidak boleh semua. Yang boleh hanya mengikuti saja. Terus bagaimana kalau misalnya antum sudah kecelik mendahului imam atau menyamai imam? Apa yang antum harus lakukan? Sudah kecelik, tahu kecelik? Wis kadung. Yang pertama antum boleh kembali. Misalnya perasaan antum imam kok sudah ruku, ketika antum ruku imamnya belum ruku, antum balik lagi. Atau ketika antum membersamai imam kecelik juga, Allah imamnya begini, antum berhenti, imamnya suruh jalan duluan. Faham para jamaah? Jadi seperti itu cara untuk menghindari yang kecelik-kecelik tadi. Famin muqaddama ala imami, faman taqaddama ala imami, barang siapa yang mendahului imam, kana kal himar, dia seperti himar, seperti keledai. Alladzi la yafqah ma yuradu bi amalih. Jadi himar itu memang bahlul, Pak. Jadi himar itu bodoh. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang tidak mendengarkan khutbah, dia bicara ya, sama seperti keledai yang bawa buku. Apa maksudnya? Kok diperumpamakan keledai yang bawa buku sama orang yang ketika khutbah Jumat tidak dengarkan atau dia ngomong? Kenapa para jamaah? Karena himar itu orang yang bodoh. Buku ilmu dibawa tapi dia tidak bisa baca. Sama di depan antum seorang khatib memberikan manfaat, tapi antum tidak dapat mengambil manfaatnya. Ada kal himar. Ini kayak apa? Himar. Himar itu binatang bodoh para jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan itu istahaqqal uqubah, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Wa fil hadits as-sahih, dari hadis yang sahih, innama ju'ila al-imam liutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Fala tarka'u hatta yarka', janganlah kalian rukuk kecuali dia rukuk dulu. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan kalian sujud kecuali dia sujud. Wa ruya al-Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imamnya rukuk maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka', janganlah kalian rukuk sampai dia rukuk. Wa idza sajada fasjudu, ketika dia sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan kalian sujud kecuali dia sampai dia sujud. Maka ini adalah haknya imam, maka imam tidak boleh diikuti, tidak boleh didahului, dilanggar. Atau biasa apa? Telat. Imamnya sudah berdiri, dia masih duduk. Ini sudah telat rukun, Pak. Jadi kalau antum masih duduk, imamnya sudah berdiri, itu antum sudah telat satu rukun. Kalau imamnya rukuk, antum baru berdiri, itu sudah berapa? 2 rukun antum telat. Bisa batal sholatnya antum itu para jamaah. Makanya hati-hati. Jadi imam takbir, ikuti sudah pokoknya. Kan ada di antara kita ini masih imamnya sudah selesai sujud, dia masih sujud. Apanya yang mau ditunggu? Lah antum baris, siap, gerak, siap antum. Coba antum masih leye-leye, ditendang antum sama kepala kompi. Saking imam tidak bisa nendang, Mak. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa kana sahabat khalfan Nabi SAW, sahabat yang di belakang Nabi SAW, la yuhanni ahadun minha dhahrahu, mereka tidak membungkukkan punggungnya hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajidan, sampai Rasulullah itu sujud. Jadi Rasulullah itu sudah sujud baru antum sujud. Jangan imam gerak terus antum gerak, ini mendahului imam, Pak. Paham para jamaah ya? Jadi kalau imam gerak antum jangan gerak. Imam sudah gerak sujud baru antum sujud, ikuti. Paham ya? Ayo. Thumma yaqa'una sujudan ba'dahu, kemudian antum sujud.
Walamma ra'a Umar radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, rajulan yusabiqul imam, ada orang yang mendahului imam. Darabahu, dipukul sama Umar. Tas. Umar kan biasa kayak gitu. Ada enggak yang di sini kayak Umar bin Khattab? Tukaran antum, Bang. Waqal, apa katanya Umar? La wahdak sallait, kamu enggak sendirian salat. Wala bi imamika iktadat, dan kamu tidak mengikuti imam. Ya, kalau Umar tuh gitu. Umar radhiyallahu an itu gitu. Ya antum kalau mau nyontoh ya sulit. Bisa tukaran antum mulai sini. Wa hadha syai'un yatasahal fihi aw yatajahal ba'dul musallin. Maka para jamaah di sini, para jamaah, orang yang seperti itu bermudah-mudahan dan kayak orang bodoh. Sebagian orang-orang musallin, orang-orang yang sholat itu kebanyakan mereka tidak belajar tentang sholat, ya mereka cuma sekedar niru. Antum ajak untuk kajian, atau antum bukakan buku sama dia, atau antum pinjamkan buku sama dia. Fayusabiquna al-imam, dia mendahului imam, wa yata'arraduna lil wa'id syadid, maka itu membahayakan dirinya karena dia mendapatkan ancaman yang keras dari Allah, yaitu apa? Merubah wajah-wajahnya dengan wajah himar. Ini kira-kira antum percaya enggak? Ada orang yang mendahului imam terus wajahnya diganti dengan himar. Meskipun antum tidak pernah tahu kejadian itu secara nyata, antum harus yakin karena yang bicara adalah Rasulullah SAW, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah semua adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ana tidak pernah ngelihat orang mukanya kayak keledai, Pak. Tapi ana harus percaya sama hadis ini karena ana mengimani Rasulullah. Ya, antum juga harus percaya. Terus ada misalnya di antara teman-teman ngomong, masa ono kepalanya keledai. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ada orang, antum buka buku Ta'zimus Sunnah, mengagungkan sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum. Di situ diceritakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika bangun tidur maka cucilah tanganmu sebelum engkau memasukkan ke dalam bejana air. Maka orang tadi, kenapa? Karena engkau tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Dijawab sama orang itu, aku tahu di mana tanganku bermalam. Keesokan harinya para jamaah dikasih musibah oleh Allah, tangannya itu dimasukkan ke tuburnya sampai ke sikunya. Dia bangun, kok ono apa ini? Ternyata tangannya masuk tuburnya, masuk pantatnya. Ada juga dikatakan, makanlah dengan tangan kanan. Terus dia jawab, aku tidak bisa, aku pakai tangan kiri. Maka engkau tidak akan bisa menggunakan tangan kanan. Akhirnya tangan kanannya untuk ngangkat nasi tidak bisa, padahal nasi itu enteng. Makanya hati-hati para jamaah terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh menghina. Banyak juga orang yang menghina kita ketika jenggotan, kambing, gitu. Tidak boleh. Jenggot ini adalah perilaku Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu jenggot ini adalah satu kehormatan para jemaah. Maka wanita-wanita Arab itu senang melihat laki-laki yang berjenggot. Ya, makanya antum jenggotan biar disenang sama harim-harim. Istrinya maksudnya. Jangan yang lain tak mikirnya. Bal yukhsha alla tasih salatahum. Ketika dia mengikuti imam, dia sah salatnya, tapi dia tidak mengikuti imam, mendahului, menyamai imam, terakhir mengakhirkan, maka salatnya bisa tidak sah. Wa ruya Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, dia mengatakan, la tasbiquni birruku, jangan engkau dahului aku di dalam ruku, wala bis sujud, dan juga jangan engkau dahului aku dalam sujud, wala bin siraf, dan juga jangan engkau dahului aku dari salat. Ada para jemaah, imam baru assalam,
baru mau gini, dia sudah gini, Pak. Ada, Anda pernah ketemu sama orang-orang kayak gitu? Anda bilang, ya akhi, ente ini mendahului imam, tapi kan imam sudah salam. Lah, salamnya ente ini imam belum tepak, apanya? Ini ente sudah salam 2, Pak. Imam baru belum 1, dia sudah 2, Pak. Jadi dia sudah dzikir, imam baru selesai salam yang kedua. Ini gimana nih? Batal salatnya itu para jemaah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan, musabaqatul imamu haramu bittifaqil a'immah. Mendahului imam haram dengan kesepakatan para a'immah. La yajuzu li ahadin ayyarka'a qabla imamih. Tidak boleh seseorang rukuk sebelum imamnya, wala yarfa'u qablahu, dan tidak boleh dia mengangkat sebelum imamnya, wala yasjud qablahu, dan tidak boleh dia sujud sebelum imamnya. Waqad istafadat al-ahadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahyi an dzalik. Telah banyak hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ini. Wa musabaqatul imam tala'ub minasyaitan. Mendahului imam itu adalah ulahnya syaitan, permainannya syaitan. Bibadil musallin, sebagian orang-orang yang salat, hatta yukhillu bi salatih, wa illa famadha yastafidu alladhi bisa yusabiqul imam. Terus apa gunanya antum mengikuti imam kalau antum mendahului? Salat dahuluin. Loh, ini kok mendahului imam? Ya kan saya cepet-cepetan sama imam. Ya apa ini? Tidak bisa ya. Apa terus faedahnya antum berjamaah kalau antum selalu mendahului imam? Kemudian para jamaah, li'annahu lan yakhruja minas salati illa ba'da salami imam. Antum jangan dulu keluar dari salat kecuali salamnya imam. Imam salam baru antum salam. Fayajibu 'alal muslim an yatanabbah lidzalik. Wajib bagi muslim untuk memperhatikan ini, ayyakuna multaziman li ahkamil al-i'timam wal iqtida. Antum harus tahu dan faham tentang hukum bermakmum, yaitu mengikuti imam. Nas'alullahul jami', kita memohon kepada Allah al-fiqha fi dini, pengetahuan ilmu, wal basirah fi ahkami. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita tentang hukum-hukum syariatnya. Innahu sami'un mujib. Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Fa innahu may yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah menginginkan satu kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi antum semua para jamaah, Allah akan pahamkan antum terhadap agama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk pelajaran yang akan datang pada bab fi hukmi hudurin nisa'i ilal masajid, hukum hadirnya wanita di dalam masjid. Taib. Fadhal, mungkin ada pertanyaan para jemaah. Taib, fadhal. Pak Mukhtar, ya Allah. Bismillah. Imam membaca takbir tadi. Saya sering mendapati imam itu membaca takbirnya pada saat selesai bergerak. Contoh pada saat sujud bergerak, baru sujud seperti ini, baru baca Allahu Akbar. Jadi geraknya tadi nggak baca. Ada perbedaan di antara para ulama. Sebagian para ulama membaca dan bergerak itu bersamaan. Tapi ada memang pendapat yang lain, bergerak dulu baru membaca, atau berbaca bergerak dulu. Tapi wallahu alam, yang afdal itu tetap yang berbarengan. Meskipun ada riwayat yang seperti itu. Ada. Baik. Tapi yang afdal tetap bersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi ada yang lain? Fadhal. Ya. Kalau antum bisa ngeret dia, enggak apa-apa. Ya jangan diseret-seret keras. Kayak Nabi Muhammad SAW, ketika Ibnu Abbas itu salah berdirinya di sebelah kiri, maka diambil sama Rasulullah, ditaruh ke sebelah kanan.
Kalau antum mampu boleh. Kalau antum tidak mampu, tidak usah dilaksanakan. Habis sholat, antum ingatkan sama dia, Pak, nanti kalau sholat lagi, kalau masbuk langsung merapat, jangan terlalu jauh. Tetap dia ngengkel. Wah, tidak bisa, saya harus begini. Ya wis. Antum sudah menjelaskan. Antum tidak usah nesu. Karena belum tentu orang itu menerima ucapan antum, doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Ada, ini orang sholat, ya, dia sholat sendiri di situ. Saya sampai ngomong, Pak, ini gimana? Ada lagi antara adzan, kita nih lagi nunggu isya, datang orang gitu, sholat berjamaah, ini iqamat, keluar. Astagfirullah. Ada enggak kayak gitu? Pernah tahu antum? Seperti itu. Antum panggil, antum ingatkan, Pak, sholatnya belum selesai. Antum harus ikut sholat yang utama, jangan sholat sendiri. Terus dia tidak mau, urusanku, ya wis. Antum tidak dibebani untuk didengar antum. Taib, ada yang lain? Ya, tafadhal. Ketika mau sujud itu imam membaca Allahu Akbar, tapi Allahu Akbarnya beliau tidak bersujud sudah Allahu Akbar. Bagi makmum yang tidak melihat imam itu sudah sujud. Ya makanya makmum itu usahakan melihat imam. Makmum yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya melihat shaf yang ada di depannya. Kalau dia hanya mendengarkan saja belum cukup. Terkadang apa suara imam dengan gerakan imam itu berbeda. Maka nasihat saya, kalau dia di shaf yang kedua ini setidaknya melihat shaf yang pertama. Nah, nanti yang sulit itu adalah yang di luar situ, Pak. Nah, kenapa? Masjid yang afdol itu adalah masjid yang satu ruangan. Nah, kalau di Indonesia ini saya pernah tanya sama arsitek, kenapa kok masjid di Indonesia ada selasar, ada teras? Salah satu alasannya dia, kalau masjidnya dikunci, orang-orang bisa sholat di selasar teras. Jadi di Arab Saudi itu tidak ada teras, ya mungkin karena kondisi ya, karena lingkungan ya. Di Saudi itu kan bukan hanya sekedar hujan ada, hujan debu juga ada, air sama debu itu sama ada. Jadi kalau ada teras percuma, terasnya pasti banyak debu karena Saudi itu padang pasir. Sehingga masjid Arab Saudi itu semuanya tertutup pasang AC. Maka itu yang afdol, bukan masang AC-nya loh yang afdol ya. Maksudnya yang satu ruangan. Paham ya? Taib, melihat shaf yang ada di depannya. Taib, ada yang lain? Ya kalau misalnya dia melakukan terus-terusan, dia sudah tahu, sudah ikut kajian, kalau maksa kayak gitu ya bisa batal. Karena dia sudah tahu kalau dia mendahului imam. Antum hati-hati loh ya, kalau imam agak sepuh loh ya. Imam itu kalau agak sepuh, mau rukuknya lama, mau berdirinya lama, itu hati-hati antum. Antum juga harus memperkirakan waktunya. Jadi makanya yang paling selamat itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak akan rukuk dan sujud kecuali Rasulullah sudah rukuk dan sujud. Paham ya? Baik, fadhal. Yang lain? Ya. Kan ada, kalau misalkan imam itu kita lagi mau safar, misalkan imamnya baca Al-Fatihah, bacanya keliru. Ada beberapa ayat yang kita sebagai Sebentar. Ini kelirunya keliru ringan apa keliru berat? misalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan betul, alhamdulillah. Pakai Oh pakai H. Terus kita sebagai imam, sebagai makmum nanti gimana? yang pertama begini para jamaah. Yang namanya kesalahan tetap kesalahan.
Tapi kita selalu berhusnudzon. Mungkin kita yang salah dengar, itu dulu. Mungkin kita yang salah dengar. Karena kita makmum. Nah, setelah selesai, antum ngomong sama imamnya, Pak, tadi tuh bacanya pakai alham apa alham? Oh, tadi saya pakai alham. Oh ya sudah selesai. Jadi yang pertama husnudzon dulu yang kita bangun. Tapi saya pernah sholat di salah satu kota, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Saya sholat lagi, Pak. Kalau gitu. Saya sholat lagi kalau gitu. Apanya? Iya, enggak boleh lah antum memutus sholat jamaah itu enggak boleh. Antum akan dilihat ini orang apa dan segala macam ini. Alhamdulillahi rabbil ngalamin ngarahmani rongim maliki yaumiddin. Itu ada tekanannya, maliki yaumiddin. Ya sudah, ngikut aja para jamaah. Gitu Pak ya. Tapi wallahu a'lam. Ada yang lain? Tafadhal. Ya imamnya harus selesai 2 kali salam baru makmumnya, kecuali imam yang terbiasa 1 kali salam, enggak apa-apa. Tahiyatnya ya telat, antum tidak boleh telat. Ya imam salam antum. Nah, terus bacaan saya gimana? Sudah diwakilkan oleh imam. Makanya antum cari imam yang sip kayak Syekh Abdurrahman As-Sudes. Loh iya, loh kemana? Ke Saudi antum. Loh cari yang sip memang. Tidak boleh imam yang biasa-biasa tuh jangan. Cari yang paling sip. Iya. Jangan cari yang biasa-biasa. Anak pernah cerita sama antum ya. Ada anak punya temen mau bangun masjid. Dia keliling dulu Pak, ke Mesir, ke Saudi, ke Yaman, Uni Emirat Arab, ke Qatar, ke Oman, ke Kuwait, Yordan. Keliling dia. Setelah keliling sama teman-temannya merumuskan untuk membuat masjid. Ternyata masjid yang terbaik itu adalah terletak pada imamnya. Jadi imam-imam Timur Tengah itu Pak menguasai ilmu waris, menguasai ilmu pernikahan, menguasai ilmu sholat. Jadi imam itu di Arab Saudi dan Timur Tengah itu juga sebagai khatib, juga sebagai pengisi kajian, juga sebagai pemberi fatwa. Jadi antum tidak usah jauh-jauh, tinggal tanya imamnya. Butuh sholat jenazah, imamnya yang jadi imam. Butuh khutbah Jumat, khatibnya. Jadi tiap Jumat ya itu terus imamnya. Di Saudi itu begitu. Ya, awas. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau antum ingin masjidnya rame, imamnya dibaguskan. Gimana caranya? Ya cari imam yang bagus. Gimana caranya nyari imam yang bagus? Kasih gaji yang besar. Jangan gaji cuma 5 juta, kasih 20 juta gitu. Lah, bener ini, kasih imam-imam yang bagus sekali. Insya Allah kalau antum ya bikin flyer, kalau Anda percaya cobain juga. Al-Miswati menerima imam gaji 20 juta. Itu HP-nya antum tidak bakal berhenti Pak. WA Japri kengkung ya betul. Karena apa para jemaah? Antum akan dapat yang baik dan bagus. Ya kalau antum tidak punya gaji, ya imam kampung berarti. Ya diimami sendiri. Apakah cukup di situ? Tidak bakal ada kemajuan kecuali antumnya yang bagus. Jadi imam-imam masjid itu harus bagus para jamaah. Suaranya harus lantang, suaranya harus enak. Ketika antum ada suara imam yang enak, masjidnya antum akan menjadi masjid rujukan. Mau kemana Jumatan Miswati? Apa? Syekh Abdurrahman As-Sudes. Gak cukup ini Pak. Nambah meneh Miswati ini.
Cobaan kalau tidak percaya, undangan si Abdurrahman As-Sudais ke sini. Bupatinya sholat di sini, Pak. Ada yang lain boleh coba? Jadi makanya antum sebelum bikin masjid, antum keliling dulu, nyari masjid yang terbaik itu seperti apa. Ya bolehlah ke Arab Saudi, ke Kuwait, sampai Indonesia tidak bangun masjid, entek duitnya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir.